Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadia Sofi selaku moderator dari kelompok 6. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan ekonomi. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Nova Ananda Pratama. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut yaitu menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu dapat didominasi oleh paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang terjadi suatu pokok persoalan terhadap cabang ilmu pengetahuan. Paradigma berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, parameter, dan arah serta tujuan dari suatu kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma yang dimaksud bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan, berpikir, pola acuan berpikir, dan tolak ukur. Segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan. Hidup manusia makan tidak berlebihan dalam melaksanakan pembangunan. Sistem yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya yaitu A. Bidang politik, B. Bidang ekonomi, C. Bidang hukum, D. Bidang kehidupan antar umat beragama, E. Bidang sosial dan budaya. Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila 1 Pancasila, dan kemanusiaan, sila 2 Pancasila. Hal ini agar menghindari adanya persaingan bebas. Ekonomi yang humanistik mendasar pada tujuan dari mensejahterakan rakyat luas. Sistem ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia agar manusia hidup lebih sejahtera. Oleh karena itu, kita harus menghindari diri dari persaingan bebas dan monopoli yang berakibatkan pada penderitaan manusia dan penindasan atas manusia satu sama dengan lainnya. Negara kita melangsungkan ekonomi berasas kekeluargaan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu kepada sila keempat Pancasila, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pengembangan sistem ekonomi Indonesia. Dengan ini menunjuk pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi mendasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu adalah membentuk kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, harus didasarkan pada kemanusiaan yaitu mensejahterakan manusia. Ekonomi yang hanya mendasar pada persaingan bebas, monopoli lainnya yang menimbulkan penderitaan manusia. Dalam ekonomi kerakyatan, politik atau kebijakan ekonomi harus bisa mensejahterakan rakyat dan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Politik ekonomi kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah pusat negara yang didemokratis berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, sistem hubungan kelembagaan demokratis harus kita perbaiki supaya tidak ada peluang bagi tumbuh kembangnya kolusi antara penguasa politik dengan pengusaha, bahkan antara birokrat dengan pengusaha. Bangsa sebagai unsur pokok serta subjek dalam negara yang merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia individu makhluk sosial adalah salah satu keluarga bangsa. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan. Warga negara Pancasila sebagai paradigma pengembangan lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Pemerintah pusat negara yang demokratis berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. D. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi, ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi neoklasik yang dibangun atas dasar paham liberal dan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar. SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat, atau norma-norma yang dapat membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal berikut. Sistem free flight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. 1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara atau pemerintah. Terdapat pula pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara-negara. Contoh hajat hidup orang banyak yakni air, bahan bakar, minyak atau BBM, pertambangan atau hasil bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran negara adalah penting namun tidak dominan. Dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi, sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando.
kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan. Ketiga, masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua, serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. Yang keempat, modal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antara sesama manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.